Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kata-kata bijak dari preman pensiun yang penuh makna dan bisa menjadi pelajaran hidup. Kata-kata ini lahir dari pengalaman hidup, dari jatuh bangun di kerasnya jalanan. Yuk, kita resapi sama-sama, siapa tahu bisa ngasih pencerahan buat hidup kita. Simak sampai habis. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang bagaimana kita menggunakan pengaruh kita untuk membawa perubahan yang positif. Kekuasaan tanpa rasa hormat hanyalah ilusi. Tapi siapa yang paling dihormati, itulah yang benar-benar memiliki kekuatan sejati. Kayak kata Bang Edi, tidak perlu menjadi pemimpin untuk dapat disegani. Kadang, tindakan kecil yang tulus bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Karisma dan kewibawaan diri lebih penting daripada kekuasaan. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menginspirasi, bukan hanya memerintah. Kita dihormati bukan karena banyak anak buah, tapi karena bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh empati. Hati yang baik, prinsip yang kokoh, dan kepercayaan adalah fondasi dari rasa hormat. Ingat, kekuasaan itu sementara, tapi nilai-nilai itu abadi. Rasa hormat tidak bisa dibeli atau dipaksakan. Itu adalah hasil dari konsistensi dan integritas yang kita tunjukkan setiap hari. Jadilah pribadi yang disegani bukan karena ditakuti, tapi karena dihargai. Karena pada akhirnya, itulah warisan yang paling berharga. Pernah lihat di preman pensiun? Gimana Bang Edi yang sok jago malah kocar-kacir sama Kang Mus? Itu contoh nyata di mana pemimpin yang bijak dan cerdas bisa membawa timnya ke arah yang benar. Di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pasukan terbaik pun kocar-kacir. Pemimpin yang baik itu bisa ngemong, ngarahin, dan bikin anak buahnya kompak. Dia tahu kapan harus tegas, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus memberi apresiasi. Bukannya malah mentingin diri sendiri atau ngerugiin anak buahnya. Pemimpin yang hebat juga mampu membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan yang positif, dan memotivasi timnya untuk terus maju. Jadi kalau mau sukses, belajarlah jadi pemimpin yang baik, karena keberhasilan tim dimulai dari pemimpinnya. Saya belum memecat kamu, tapi kamu sudah boleh mencari pekerjaan lain. Kata-kata Kang Mus ini menusuk tapi membangun. Kadang kita harus berani melangkah, mencari jalan sendiri, daripada terjebak di zona nyaman. Zona nyaman memang terasa aman, tapi seringkali membatasi potensi kita. Berani keluar dari zona itu adalah langkah pertama menuju pertumbuhan. Jangan takut mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman dan cari peluang yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Siapa tahu di luar sana, ada kesempatan yang lebih besar menunggu kita. Hidup adalah perjalanan, dan setiap perjalanan dimulai dengan keberanian untuk melangkah. Kang Mus pernah bilang, saya kenal banyak orang dan orang banyak kenal saya, tapi saya nggak punya teman. Mereka datang karena butuh, bukan karena dorongan hati. Miris, tapi begitulah kenyataan hidup. Bersyukurlah kalau punya teman sejati yang selalu ada baik susah maupun senang. Teman sejati itu langka dan berharga, seperti intan. Kalau mukulin orang jangan sampai mati. Ingat, yang mencabut nyawa bukan kita. Kita boleh marah, tapi jangan sampai ngambil hak hidup orang lain. Hidup mati seorang itu udah ada yang ngatur. Tugas kita cuma menjalani hidup dengan baik dan gak merugikan orang lain. Kadang jadi orang baik itu susah. Udah berbuat baik malah dibalas jahat. Tapi jangan pernah lelah berbuat baik. Kebaikan yang kita tanam pasti akan berbuah manis. Kita harus menang dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan jiwa satria. Menang dengan cara curang itu bukan kemenangan sejati. Kemenangan sejati diraih dengan kerja keras, kejujuran, dan sportivitas. Saya mau belajar bekerja sama dari tim sepak bola. Dalam hidup kita butuh kerjasama, saling support, dan saling percaya. Dengan kebersamaan,
kita bisa meraih apapun yang kita inginkan. Kita pernah susah, lalu senang. Mungkin kita harus susah lagi supaya benar-benar menghargai kesenangan. Kadang kita baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Syukuri apa yang kita punya sekarang sebelum semuanya hilang. Mikir dalam keadaan lapar itu berat. Lapar bikin kita susah fokus dan emosi nggak stabil. Jangan pernah menyepelekan orang yang kelaparan. Bantu semampu kita, karena memberi makan orang lapar itu pahalanya besar. Kalau dia nggak suka sama kamu, jangan bikin dia merasa terganggu. Kalau dia udah suka, jaga perasaannya baik-baik. Jangan maksa perasaan orang lain, apalagi sampai nyakitin hatinya. Ketika kita ingin berubah, tidak serta-merta jalan menjadi mudah. Perubahan itu butuh proses dan perjuangan. Jangan menyerah saat menghadapi rintangan. Teruslah melangkah, karena di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jatuh cinta itu nggak butuh teori. Tiba-tiba aja kita ngerasa nyaman sama seseorang. Nikmati prosesnya, karena jatuh cinta itu indah. Tapi tetap jaga hati dan logika. Wanita diciptakan untuk dilindungi dan dicintai. Hargailah wanita, buat dia merasa istimewa. Tanggung jawab ke istri sama pentingnya dengan tanggung jawab ke ibu. Hormati dan sayangi keduanya. Rasa takut itu penting, biar kita nggak semena-mena dan selalu ingat Tuhan. Tapi jangan sampai rasa takut melumpuhkan kita. Jangan takut kepada siapapun, tapi takutlah kepada orang tua dan Tuhan. Hormati orang tua dan selalu ingat Sang Pencipta. Pensiun bukan berarti berhenti berkarya atau peduli. Justru di masa pensiun, kita punya lebih banyak waktu untuk hal-hal bermanfaat. Ketika meninggalkan hal buruk untuk hal baik, Tuhan akan menguji kesungguhan kita. Tapi yakinlah, Tuhan gak akan memberi cobaan di luar kemampuan kita. Masa lalu itu cuma kenangan, ada yang indah, ada yang pahit. Ambil hikmahnya, jadikan pelajaran, dan terus melangkah ke depan. Masa depan masih panjang dan penuh harapan. Anak bukan hanya diberi makan, tapi juga dididik dengan baik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, masa depan ada di tangan mereka. Setiap anak berhak bangga pada orang tuanya. Orang tua kita, kaya atau miskin, adalah pahlawan yang membesarkan kita dengan kasih sayang. Tidak perlu menonjolkan diri. Biarkan prestasi yang berbicara, karena orang berkualitas akan bersinar dengan sendirinya. Hidup di dunia ini cuma sementara, kita ibarat aktor di panggung sandiwara. Yang penting jangan lupa sama jati diri kita yang sebenarnya. Jadikan wanitamu satu-satunya yang kamu cintai dan sayangi. Kesetiaan adalah kunci dari langgengnya sebuah hubungan. Itulah kata-kata bijak dari preman pensiun yang penuh makna. Semoga bisa menjadi inspirasi dan pelajaran hidup untuk kita semua. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Final word count, Sri Didus 3 words.